أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada umat yang berbahagia Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita. Ada begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tak dapat kita hitung satu persatu. Dan sekalipun dapat kita hitung, tidak akan dapat kita hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hakim menyimpulkan ada 3 nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita jamaah Jumat pada hari yang berbahagia. Nikmat yang pertama adalah nikmat iman. Tidak ada perkara paling penting di atas bumi Allah ini adalah perkara iman. Tanpa iman manusia itu tidak akan mencapai Allah mendatangkan. Nikmat iman merupakan nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita. Tanpa iman kita tak akan hadir di rumah Allah ini. Nikmat yang kedua adalah nikmat kesehatan. Tanpa nikmat kesehatan, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah yang kita cintai. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sekarang sakit, dirawat di rumah sakit. Ada yang di ruang ICU sudah dipasang infus, dipasang alat pengatur jantung, dipasang oksigen, dipasang kateter di kemaluannya kalau sudah tidak bisa membuang air besar dan air kecil. Dalam hatinya dia merenungkan azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangis air matanya, menetes air matanya, merenungkan kesehatannya. Dia tidak bisa lagi mendatangi rumah Allah, masjid yang sangat dia cintai. Nikmat yang ketiga adalah nikmat kesempatan. Banyak saudara kita memiliki iman, memiliki kesehatan, tapi tak sempat dia ke rumah Allah pada hari ini. Masih ada yang ada di warung-warung kopi, masih ada yang dalam rumahnya berkurung diri. Karena apa? Imannya sangat tinggi. Kesempatan Allah berikan, kesehatan Allah berikan, tapi hatinya tak terpanggil dengan panggilan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah umat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah pada hari yang berbahagia ini. Allah lengkapkan iman pada diri kita sehingga kita dapat berhadir di rumah Allah yang sangat kita cintai. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada hari ini merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan pelatihan. Setelah hampir 1 bulan kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama bulan Sya'ban ini adakah kita melaksanakan perintah-perintah Allah? Karena beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bergembira saja, senang hati, ikhlas karena Allah, menyambut bulan suci Ramadan, Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Masih tingkat bergembira, bersemangat hatinya, ikhlas karena Allah menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.
Tadi pengurus masjid mengumumkan, besok kita akan melakukan gotong royong pembersihan masjid, tempat ibadah dan lingkungan untuk menyambut bulan suci Ramadan sebagai tanda gembiranya umat muslim menyambut bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat yang berbahagia, apakah cukup dengan kita melakukan pembersihan? Apakah cukup dengan kita membenahi rumah-rumah ibadah? Tidak. Hal yang hakiki yang paling penting kita bersihkan adalah jiwa dan batin kita. Bagaimana batin dan jiwa kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Selama bulan Sya'ban, mari kita evaluasi diri kita. Bulan Ramadan bukan bulan biasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Mari kita hitung umur kita sekarang. Yang sudah berumur 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan seterusnya. Sudah berapa tahun kita bertemu dengan Ramadan? Apakah Ramadan tahun ini sama seperti Ramadan yang lalu? Apakah mungkin lebih berat dari Ramadan sebelumnya? Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Allah tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah awali memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya diakhiri dengan la'allakum tattaqun, takwa. Dua hal yang harus kita capai. Diawali dengan iman, diakhiri dengan takwa. Tanpa iman kita tidak akan mencapai takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan tidak cukup diucapkan dengan mulut. Iman harus kita tanamkan di dalam hati kita. Bagaimana hati kita ini? Yang di dalam hati kita banyak yang hubbud dunia, yang selama ini kita membesarkan makhluk-makhluk Allah. Kebesaran makhluk Allah kita masukkan di dalam tubuh kita. Saatnya kita keluarkan kebesaran makhluk Allah. Masukkan kebesaran Allah sehingga kita mencapai yang namanya la'allakum tattaqun. Berapa banyak kita menjalani kehidupan, kita membesarkan makhluk-makhluk Allah, kita membesarkan pekerjaan-pekerjaan kita. Allah katakan 3 hal yang harus kita evaluasi pada diri kita. Yang pertama adalah syukur dalam implementasi ibadah kita kepada Allah. Allah mengatakan fakuni asyukur makfuri warakabur, ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah engkau kepadaku dan janganlah engkau lupa. Dan Allah sambung di Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kita, tidaklah penolong yang lain. Kita di hadapan Allah sama, tidak ada yang membedakan. Jabatan, status sosial itu hanyalah permainan dunia. Oleh karena itu, yang pertama harus kita evaluasi jamaah Jumat yang berbahagia, implementasi syukur kita kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah. Ibadah merupakan perintah yang utama kita laksanakan. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia selain beribadah kepada Allah. Maka yang paling utama kita kerjakan adalah ibadah. Ibadah, setelah ibadah baru pekerjaan. Allah katakan lagi, ya kana budu wa ya kana terakhir. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jangan kita balik. Kita lihat kondisi zaman sekarang, jamaah Jumat yang berbahagia. Terkadang ibadah 5 waktu panggilan harian Allah berikan kepada kita. Azan berkumandang, toko-toko kita masih buka. Azan berkumandang, kita masih keliaran di pinggir jalan. Bukan ikan masih jualan ikan, bukan yang jualan segala macam jualan masih membuka. Untuk apa kita sholat yang punya usaha? Kita berjalan dari rumah menuju masjid melaksanakan sholat. Usaha kita terbuka, tidak ada artinya ibadah kita lakukan. Lakukan dakwah kepada Allah. Kita yang punya usaha, bapak-bapak yang punya usaha jualan ikan, tutup usahanya sementara. 10 menit, 15 menit tidak akan merugikan kita. Allah akan angkat derajat kita dengan dakwah kepada Allah. Dakwah harus kita mulai dari diri kita. Yang tukang beca berhenti aktivitasnya, ayo sama kita makmurkan masjid. Maha suci Allah, kita lihat sekarang jemaah Jumat berbahagia. Di saat azan berkumandang maghrib, kita lihat di jalanan masih berkeliaran, toko-toko masih terbuka, semua usaha masih terbuka. Tidak ada penghargaan atas kalimat Allahu Akbar yang dikumandangkan oleh mahasiswa. Kenapa? Kita sudah hukum dunia, cinta dunia berlebihan.
jabatan yang sangat berlebihan kita cintai. Kita lupa hakikinya apa yang kita dilahirkan ke bumi ini. Oleh karena itu mari kita evaluasi syukur kita dalam ibadah. Ibadah yang pertama, ibadah sholat. Adakah kita melakukan sholat jamaah 5 waktu ke masjid? Allah memanggil kita dengan beberapa cara. Allah panggil kita pada panggilan harian 5 waktu. 5 waktu satunya Allah panggil. Kemudian Allah panggil kita mingguan, sholat Jumat berjamaah sebagaimana hari ini kita lakukan. Kemudian Allah panggil kita setiap tahun, yaitu Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi akan tiba. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang berkah kepada kita hingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang dilaksanakan pada tahun ini. Panggilan tahunan yaitu panggilan ibadah haji umur hidup sekali. Itu bagi yang mampu dan memiliki kesehatan. Panggilan yang terakhir adalah panggilan kematian. Kalau panggilan harian kita tidak datang, panggilan mingguan tidak datang, panggilan ada 4 panggilan datang, berarti kita tinggal menunggu panggilan kematian. Oleh karena itu, di saat kematian datang, bekal apa yang akan kita bawa? Jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah ibadah membaca Al-Quran. Coba kita lihat sekarang. Coba tanya pada diri kita selama bulan Syaban, berapa kali kita hatam Al-Quran? Sampai di mana kita baca Al-Quran? Kapan kita buka Al-Quran? Sudah berapa kita baca Al-Quran? Padahal Al-Quran adalah merupakan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk sementara Al-Quran tidak pernah kita buka? Al-Quran tidak pernah kita baca. Oleh karena itu jamaah Jumat berbahagia. Melalui Jumat yang berbahagia ini, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita sikapi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan mari kita lihat dengan mata batin kita. Jangan kita lihat dengan mata lahir kita. Kalau kita melihat bulan Ramadan dengan mata lahir, yang kita pikirkan hanya daging 5 kilo. Yang kita pikirkan adalah hidup. Yang kita pikirkan adalah makanan. Yang memikirkan adalah perut yang harus kita penuhi. Tapi kalau kita pikirkan ibadah Ramadan secara mata batin adalah iman. Bagaimana kita bisa sehat, bagaimana kita melaksanakan ibadah perintah Allah, melaksanakan puasa, melaksanakan sholat tahajud dan zikir, serta sholat tarawih lain. Itu yang paling utama. Bukan kita mempersiapkan makanan-makanan yang mewah. Bukan tidak boleh selalu dipersiapkan, tapi itu bukan merupakan pokok yang utama. Jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua yang harus kita evaluasi adalah kerja dan rezeki serta usia kita. Mari kita evaluasi pekerjaan kita. Selama 1 tahun jelang kita masuk Ramadan, kita bekerja dalam 1 tahun. Sejauh mana pekerjaan yang kita lakukan? Apakah pekerjaan kita lakukan lebih banyak mudaratnya? Apakah pekerjaan ini akan kita bawa sampai dengan bulan suci Ramadan? Oleh karena itu Allah katakan setiap apapun yang kita kerjakan, Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Apabila pekerjaan itu membawa mudarat, tinggalkan. Rezeki Allah sangat lebar di atas bumi Allah ini. Jangan kita mempertahankan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini singkat. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Semua kita menunggu giliran. Nomor antri sudah di tangan kita masing-masing. Kapan kita dipanggil? Dari hari ke hari, setiap hari, sekarang saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya, kita mandikan, kita kupankan, kita tolakkan, kita hantarkan ke kuburan tempat peristirahatan terakhir. Apa yang mereka bawa? Kain kafan yang dia bawa, kapas, parfumnya, kapur baru. Adakah yang lebih mewah dari situ? Tidak ada. Oleh karena itu, mari kita perbaiki iman kita. Iman tidak ada perkara yang paling penting adalah perkara iman. Sehebat apapun yang kita miliki, harta, tahta, kekayaan, iman merupakan patokan utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usia kita evaluasi usia kita. Sekarang usia kita sudah usia 30, 40, 50, 60. Apakah dengan usia ini kita terus-terusan demikian? Ada saatnya kita harus kembali. Di saat kita sebelum kembali kita perbaiki diri kita. Saatnya kita perbaiki diri kita. Kalau bukan sekarang kita perbaiki diri kita, kapan lagi akan kita perbaiki? Kemudian di saat kita memperbaiki diri, terus kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, evaluasi diri kita tentang kehidupan sosial bermasyarakat. Kehidupan sosial bermasyarakat sangat penting. Jamaah Jumat yang berbahagia, sosial bermasyarakat baik kegiatan keagamaan,
kegiatan kemasyarakatan lainnya, mari kita ikuti. Terkadang tangan mirip tanda. Begitu giliran kegiatan keagamaan, sangat sedikit yang datang. Karena apa? Hatinya sudah kalbun marid, hatinya sudah mulai sakit. Kalau hati sudah sakit, maka dia tidak terpanggil oleh panggilan-panggilan kegiatan keagamaan. Belajar agama sudah tidak penting. Karena apa? Menganggap agama itu adalah merupakan agama sebagai hanya formalitas saja. Oleh karena itu jamaah-jamaah yang berbahagia. Lagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita perbaiki diri kita. Bulan Syaban tinggal 5 hari. Bulan Syaban akan kita tinggalkan. Setelah Syaban kita menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh syariat. Jangan sambut Ramadan di pantai Janting. Jangan membuat kiblat. Ini terkadang kita salah. Mohon maaf. Kita lihat zaman sekarang sudah tidak ada lagi rasa malu. Tidak ada malu kepada diri sendiri. Tidak ada malu kepada orang lain. Tidak ada malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang berjoget dia di atas panggung. Begitu keyboard dijogetkan, tidak tahu yang mana mertua, tidak tahu yang mana anak, tidak tahu yang mana menantu, bergoyang bersama Maha Suci Allah. Sedih kita lihat akhlak kita zaman sekarang. Mari kita perbaiki melalui momentum Ramadan ini. Kita perbaiki. Jangan kita terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Rusak akhlak kita. Perhatikan anak-anak kita sekarang berkeliaran seperti tidak punya orang tua. Coba anak kita sekarang perhatikan. Pulang jauh malam, tidak ada pemperhatian dari orang tua. Hanya segelintir yang memperhatikan orang tuanya. Anak-anak sekarang dengan bapak sudah sama saja. Main game online di warung, main jackpot dan segala macam, berjudi online. Sudah seperti rahasia umum. Rusak akhlak kita. Bagaimana tidak rusak akhlak anak? Karena orang tua sendiri sudah rusak akhlaknya. Untuk itu jangan Tuhan berbahagia. Mari kita perbaiki. Lagi mencoba kesempatan berikan kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Segala kata dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Adan Ramadan menjadi bulan yang keluar. Allah Subhanahu karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alaihi wa sallam ja'alna Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salam. Allahu Akbar.